Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Kaluku dengan NIM 3114230508. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah lintas budaya yang diampu oleh Dr. Herman Didipu, MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan kebudayaan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama yakni aspek administratif yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nama provinsi, nama resminya Provinsi Kalimantan Barat, disingkat menjadi Kalbar. Ibu kota Pontianak, dan nama-nama kota dan kabupaten Provinsi Kalimantan Barat memiliki 14 daerah administratif terdiri atas yang pertama kota, 2 Pontianak dan Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Kuburaya, Sanggau, Sikadau, Sintang, Melawi, Kapuas, Hulu, Kayong Utara, dan Ketapang. Adapun letak geografis dan astronomis secara geografis, Kalimantan Barat terletak di bagian barat Pulau Kalimantan, berbatasan dengan utara negara bagian Sarawak, Malaysia Timur. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selatan Laut Jawa, Barat Laut Natuna. Adapun moto dan lambang, moto Akcaya yang berarti tidak pernah padam. Lambang gambar perisai dengan bintang, sungai, gunung, dan padi kapas melambangkan keadilan, kesuburan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian iklim dan kondisi alam yang ada di Kalimantan Barat beriklim tropis dengan suhu rata-rata 27 Celcius sampai 32 Celcius. Wilayahnya terdiri atas hutan tropis, sungai besar seperti Sungai Kapuas 1943 km terpanjang di Indonesia, dan dataran rendah yang subur. Adapun ikon tugu atau tugu-tugu daerah, Tugu Katulistiwa, simbol garis 0 derajat lintang. Tugu Digulis, lambang perjuangan 11 Toko Kalbar. Lalu Tugu Perdamaian Entingkong, menandai perbatasan Indonesia Malaysia. Kemudian bandara yang ada di Kalimantan Barat, bandara utama Bandara Internasional Supadio terletak di Kabupaten Kuburaya. Bandara lain seperti Bandara Susilo atau Sintang, Bandara Rahadi, Oesman atau Ketapang, dan Bandara Pangsuma atau Putu Sibau. Selanjutnya, tempat wisata populer yang berada di Kalimantan Barat, Tugu Katulistiwa, ikon wisata Pontianak, Taman Nasional Gunung Palung, Danau Santarum, Kapuas Hulu, Taman Nasional dan Ekowisata Bukit Kelam, Sintang Batu Monolit Raksasa kedua di dunia, Pantai Pasir Panjang atau Singkawang, wisata pantai yang terkenal, Pulau Lemukutan atau Bengkayang, wisata bahari dan diving. Kemudian air terjun Pancur Aji, Sanggau, dan yang terakhir Kampung Adat Daya Desa Betang. Selanjutnya, bentuk kebudayaan dan tradisi Provinsi Kalimantan Barat. Suku atau etnis Kalimantan Barat dikenal dengan kekeragaman etnis. Yang pertama, suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku asli yang mendiami pendalaman Kalimantan. Kemudian suku Melayu. Suku Melayu ini terbanyak di wilayah pesisir. Suku Melayu banyak menetap di wilayah pesisir seperti Pontianak, Sambas, dan Ketapang. Kemudian suku Tionghoa, terutama di Singkawang dan Pontianak. Suku Tionghoa di Kalimantan Barat banyak terdapat di Singkawang dan Pontianak. Selanjutnya, tarian daerah, pertama tari Munong, tarian pengobatan dari suku Dayak. Tari Japin Melayu berakar dari budaya Islam Melayu. Tari Jungan menggambarkan keceriaan masyarakat Dayak. Tarian adat Pesaguan, tarian adat Kondan, tarian adat Pingan, tarian adat Kinya, Uutanum, tarian pedang atau ajat pedang, tari Minoreh Gita. Selanjutnya, makanan khas pengkang ketan isi udang dibakar dalam daun pisang, bubur pedas Sambas, bubur rempah berisi sayur dan ikan teri, cai kue cemilan Tionghoa dari tepung beras dengan isian bengkoang, sotong pangkoang, cumi kering bakar khas Pontianak, kerupuk basah, coiban ticia, black tausuan, kuah manis kacang hijau kupas, tempoyak bekasam, ikan, dan lemang. Selanjutnya, alat musik. Alat musik sape, alat petik Dayak, babun, gong atau agung,
kolatung, gambus, alat musik petik khas suku Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab, tawak sejenis kempul, hadra, alat musik khas suku Melayu yang berbentuk seperti gendang, tetapi memiliki gerincing di sekelilingnya. Balikan atau kurating, kangkuang, kaledik atau padiri, solakanong, atau beberapa suku Dayak lain menyebutnya kelenang, teraumat atau pada Dayak Puut Danau, dan yang terakhir alat musik tumak. Selanjutnya senjata tradisional. Yang pertama adalah mandau, senjata tajam tradisional Dayak, perisai kayu ulin, tombak, keris Melayu, sinang panglantang, atau senjata tradisional duhung. Lalu isou bacau atau parang yang kedua sisinya tajam atau uut danau, nunjuk atau sejenis tombak untuk berburu. Lalu nyabor sejenis mandau namun meletik ke atas bilah besinya, memiliki ketajaman yang sama. Dan yang terakhir yaitu sumpit. Selanjutnya rumah adat, rumah panjang atau betang, rumah tradisional Dayak berbentuk panggung panjang, dihuni banyak keluarga. Rumah Melayu Pontianak berbentuk panggung, beratap limas dan berciri Islam Melayu. Lalu rumah adat betang Radang. Rumah adat betang Radang adalah ikon budaya Kalimantan Barat, terutama di kota Pontianak. Rumah adat betang selain rumah betang Radang ada pula model rumah adat betang lain yang tersebar di berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Dan yang terakhir rumah adat Baluk. Rumah adat Baluk adalah rumah adat khas suku Dayak Puut Danau yang terdapat di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian ada lagu daerah, pertama Cik-Cik Periuk, Kapuas Hulu, Sintang, Kota Raja Pontianak, Kota Katulistiwa. Selanjutnya pakaian adat. Pakaian Dayak, pakaian adat ini terbuat dari kulit kayu atau kain tenun dan dihiasi manik-manik serta burung enggang king baba. King baba adalah nama pakaian adat yang digunakan oleh laki-laki yang berasal dari suku Dayak. Lalu king bibinge, apabila king baba merupakan pakaian yang digunakan untuk laki-laki, king bibinge adalah pakaian untuk perempuan. Lalu buang kureng adalah pakaian adat suku Melayu di Kalimantan Barat, merupakan varian dari baju kurung yang khas dengan perpaduan corak dan desain dari budaya Melayu dan Dayak. Lalu teluk belanga adalah pakaian adat pria Melayu yang berasal dari Johor dan juga menjadi pakaian adat di Riau dan Kepulauan Riau. Lalu king kabu adalah pakaian adat suku Dayak Kalimantan Barat untuk pria yang dimodifikasi memadukan bahan kulit tradisional kayu dengan kain sukit dari Brunei Darussalam untuk tampilan modern. Kemudian ada ritual adat, naik dongo, pesta syukur hasil panen, gawai Dayak, perayaan besar suku Dayak se-Kalimantan Barat, lalu bakar tongkang, tradisi Tionghoa untuk menghormati leluhur, dan ritual menyanggar upacara pembersihan kampung dari roh jahat. Selanjutnya kerajinan tangan, pertama tanjak Melayu, tikar lampit di Pontianak dan daerah Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu, ketapang, bidai atau bahasa Ibanik atau pidi bahasa Kinayat dan grup. Lalu ukiran-ukiran perisai, mandau dan lain-lain terdapat di Pontianak dan Kapuas Hulu. Kacang uboi atau tikar rotan bermotif khas suku Dayak Puut Danau, taku darok atau cepeng lebar bermotif khas suku Dayak Puut Danau, anyaman rotan, pandan dan bambu dengan ikat dari sintang dan sekadau, dan yang terakhir aksesoris manik-manik Dayak. Kemudian cerita rakyat, legenda Putri Daranante, asal mula kerajaan Sintang, legenda Bukit Kelang, asal batu besar yang menjadi monolit, asal-usul sungai Kapuas, kisah terbentuknya sungai terpanjang di Indonesia. Lalu legenda Bujang Beji, cerita rakyat dari Kapuas Hulu. Selanjutnya kepercayaan rakyat, kepercayaan suku Dayak Keharian, kepercayaan asli masyarakat Dayak yang berpusat pada penghormatan terhadap alam semesta, leluhur dan keberadaan kekuatan ilahi. Lalu beo, kepercayaan masyarakat Dayak Punan tentang burung sebagai utusan sang pencipta yang memberikan pertanda baik dan buruk untuk suatu aktivitas. Lalu kepunan, kepercayaan masyarakat luas tentang potensi malapetaka yang akan terjadi jika seseorang melihat orang lain makan atau minum namun tidak ikut menyantapnya, terutama ketika ditawari. Selanjutnya permainan rakyat, yang pertama gasing atau bagasing, dimainkan di tanah lapang. Yang kedua balogo, alat yang dibutuhkan dalam permainan ini yaitu bola kecil yang harus dilemparkan ke target tertentu untuk mendapatkan skor. Lalu tongtong adalah permainan tradisional yang mirip dengan petak umpet.
Kemudian batu lele. Batu lele adalah permainan yang menggunakan dua potong kayu atau rotan, lalu yang dilumuri dengan tanah dan dibakar batu. Lalu seramban. Batu seramban adalah permainan tradisional yang dikenal di Kalimantan Barat, meskipun namanya juga dikenal sebagai selambut atau serambat di daerah lain. Kemudian pengobatan tradisional masyarakat Dayang menggunakan tumbuhan hutan seperti akar, daun, dan kulit kayu untuk obat. Ritual penyembuhan sering disertai tarian monong dan mantra penyembuhan oleh dukun adat atau balian. Selanjutnya benda-benda bersejarah. Keraton Kadriah Pontianak atau pusat Kesultanan Pontianak. Keraton Kadriah adalah istana Kesultanan Pontianak yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1701 lalu. Tugu Katulistiwa adalah salah satu ikon Kalimantan Barat yang terletak di kota Pontianak. Kemudian Masjid Sultan Sambas. Masjid Sultan Sambas adalah masjid tertua di Kalimantan Barat yang dibangun oleh Sultan Muhammad Tajuddin pada tahun 1819. Keraton Matan. Keraton Matan adalah istana Kesultanan Kutai Kartanegara yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Lalu Meriam Karbit Pontianak, tradisi menjamu Idul Fitri. Meriam Karbit Pontianak adalah tradisi permainan rakyat yang terbuat dari kayu dan digunakan untuk menyambut Idul Fitri, serta merupakan benda bersejarah karena terkait dengan sejarah berdirinya kota Pontianak. Lalu Museum Negeri Kalimantan Barat. Museum Kalimantan Barat menyimpan berbagai benda bersejarah seperti alat perang, mandau, senjata berburu seperti parang, tajam, dan kilin, serta peralatan rumah tangga seperti boli-boli, mangkuk, dan piring keramik Tionghoa kuno Singkawang. Lalu keramik Tionghoa kuno di Singkawang adalah benda bersejarah tradisional yang unik, dibuat menggunakan teknik warisan leluhur Tiongkok dan banyak ditemukan di desa Sakop. Dan yang terakhir, benteng Fort Sintang peninggalan Belanda. Benteng Fort de Kock bukan Sintang adalah salah satu peninggalan bersejarah tradisional dari masa Belanda di Indonesia yang terletak di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sekian itu dia video penjelasan saya tentang kebudayaan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.